Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada bincang-bincang kali ini kita telah kedatangan narasumber dari Sudin Damkar Kepala Dinas Jakarta Pusat. Selamat siang Pak Putut Herisanto. Iya, Pak Gib. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Gib. Kita berhubung masih pandemi ini Pak, kita jadi pakai prokes Pak. Iya. Kita pakai masker dan kita social distancing Pak. Iya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang penerapan manajemen strategik, di mana manajemen strategis yaitu suatu keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, di mana ada beberapa proses dari penerapan manajemen strategik, yaitu pertama tentang pembuatan strategi, terus penerapan strategi, dan yang ketiga evaluasi kontrol strategik. Oke, pada kali ini kita akan membahas penerapan manajemen strategik yang ada pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan, khususnya yang ada pada Kota Smesi Jakarta Pusat. Oke Pak Putut, bisa dijelaskan bagaimana sih Pak gambaran pelayanan damkar sendiri, khususnya di Jakarta Pusat sendiri Pak? Seperti apa sih Pak? Iya, sebenarnya terima kasih Pak Gib. Pertanyaannya jadi begini Pak Gib. Jadi gambaran tentang pelayanan dinas khususnya pada suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu gambarannya pelayanannya seperti ini Pak. Jadi kita itu sudah mempunyai dasar atau rencana strategisnya Pak. Jadi rencana strategisnya itu sudah dibuat mempunyai periode. Nah, jadi ada periodenya nih Pak. Jadi terbentuk dari tahun 2017 Pak sampai 2022. Nah, jadi dari periode itu terbentuklah suatu struktur organisasi. Jadi dari struktur organisasi itu dan terciptalah tata kerja pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, sehingga ditetapkan yang ditetapkan oleh Gubernur pada nomor 264 tahun 2016. Itu Pak. Oke. Menarik nih Pak. Di jalan-jalan itu saya melihat banyak, bukan banyak ya, jadi ada beberapa mobil-mobil damkar sendiri itu melakukan penyelamatan Pak. Jadi selain untuk penanggulangan kebakaran, tupoksi untuk damkar itu sendiri apa aja sih Pak di dalamnya? Oh iya. Jadi begini Pak Gib. Dinas Pemadam Kebakaran ini khususnya mereka mempunyai kedudukan. Dari kedudukan ini dia memiliki tugas dan fungsinya. Nah, apa itu tugas dan fungsinya? Yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan Pak. Nah, urusan pemerintahannya apa? Yaitu pemerintahan daerah pada daerah khusus ibu kota Jakarta, khususnya pada bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan terhadap masyarakat. Ya, khususnya pada dinas ini kita masuk di sub bidang kebakaran. Nah, jadi adapun tugasnya adalah melaksanakan nih. Tugasnya Dinas Pemadam Kebakaran yaitu melaksanakan yang pertama pencegahan. Nah, yang kedua melakukan penanggulangan. Nah, misalnya ada kebakaran kita menanggulangi kebakaran. Dan juga kita melaksanakan penyelamatan pada korban-korban yang mungkin terjebak. Nah, adapun juga fungsi diantaranya yaitu penyusunan rencana strategisnya. Nah, adapun penyusunan itu terbentuk pada dasarnya yaitu rencana kerja yang dianggarkan ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dan yang kedua yaitu penyusunan kebijakan Pak. Jadi kita juga menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan. Dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan juga kita laksanakan. Dan yang keempat kita juga melakukan pertolongan Pak, pertolongan pertama dan penyelamatan. Yang sehingga kita juga memiliki pelayanan terhadap ambulan, yaitu dengan istilah evakuasi.
Jadi kita juga melakukan evakuasi. Dan yang terpenting Pak, kita juga memberdayakan masyarakat. Nah, memberdayakan masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi. Sehingga kita dapat terwujudnya suatu upaya pencegahan. Nah, pada bidang kebakaran supaya kita cegah supaya tidak terjadi kebakaran, yaitu kita dengan pencegahan sosialisasi itu Pak. Sehingga kita juga bisa menanggulangan kebakaran. Nah, dan masyarakat itu pun juga bisa kita latih, mereka juga bisa melakukan kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan juga tentunya Pak. Jadi ini langsung terjun ke masyarakat ya Pak ya? Iya betul. Penerapannya luar biasa berarti ya, totalitas sekali Pak. Iya kerjaannya gitu. Jadi 24 jam nonstop ini Pak? Iya Pak, jadi 25 jam? 24 jam, jadi Pak kita mempunyai anggota, jadi anggota pemadam kebakaran itu sekalinya kerja itu dia standby 1 kali 24 jam. Jadi tidak ada istilah pemadam tuh liburnya nggak ada Pak. Jadi setiap kantor pemadam kebakaran pasti ditunggu oleh anggota pemadam kebakaran Pak. Jadi selalu standby. Iya. Fisiknya harus kuat nih. Iya betul Pak. Benar Pak. Begini, nutrisinya, vitamin harus terjaga ya Pak. Iya. Luar biasa. Itu adalah salah satu bentuk kesiapsiagaan sebagai anggota pemadam kebakaran Pak. Iya. Nah, menarik nih Pak. Strategi apa sih Pak yang dilakukan sendiri dalam menentukan arah kebijakan yang ditetapkan pada dinas sendiri itu Pak? Nah, jadi gini Pak Akib. Khususnya itu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tujuan dan pasti mempunyai sasaran Pak. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ada tujuan pasti ada sasaran. Jadi tujuannya itu kita yang pertama adalah meningkatkan rasa aman terhadap rasa aman terhadap dan selamatnya dari kebakaran terhadap masyarakat. Jadi kita membentuk rasa aman dulu nih kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Nah gitu. Nah, sehingga ya, Pak, ya? Iya, jadi tujuannya kita ke masyarakat itu membentuk rasa aman dulu. Sehingga sasarannya yaitu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran. Nah, sehingga dari tujuan sasaran itu kita mempunyai strategi. Nah, baru kita bikin strategi nih Pak. Jadi strateginya yaitu meningkatkan upaya pencegahan kebakaran melalui pengawasan potensi bahaya kebakaran dan peran serta masyarakat itu tidak bakal kita hilangkan gitu. Oleh karena itu dinas kita mempunyai arah yaitu arah kebijakan dinas yang disebut dengan arah kebijakan dinas, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan potensi bahaya kebakaran. Jadi dinas kita itu mempunyai suatu bidang, yaitu bidang laboratorium, yaitu bidang lab. Jadi mereka melakukan penelitian sehingga benda-benda apa saja yang mudah terbakar, dasarnya apa, sehingga dari situ kita bisa menentukan awal titik terjadinya kebakaran. Nah, gitu Pak. Jadi oleh karena itu kita juga bisa menyusun atau mengembangkan kebijakan, pedoman atau standar-standar terkait pencegahan kebakaran itu sendiri Pak. Iya. Wah luar biasa ya dalam penerapan manajemen strategiknya. Iya. Manajemen strategi dan sasarannya luar biasa. Iya. Ya. Pak Putut, kalau dalam penerapan manajemen strategik itu tidak terlepas dari adanya hambatan ya Pak Putut ya. Iya. Kendala-kendala apa aja sih Pak Putut yang dihadapi oleh Dinas Sudin Damkar Jakarta Pusat sendiri khususnya ya Pak dalam penerapan manajemen strategi yang ada di Damkar sendiri Pak? Iya. Seperti apa Pak? Ya kalau untuk hambatan, bicara hambatan itu pasti ada ya Pak. Setiap organisasi kita mempunyai hambatan. Salah satunya yang sering kita jumpai saja Pak, yaitu kita mempunyai respon time. Respon time apabila terjadi kebakaran. Jadi kita menerima respon, kita langsung bergerak. Nah, time itu adalah waktu capai kita dari pos pemadam kebakaran sampai lokasi terjadinya kebakaran. Nah, di situ adalah adanya berbagai macam hambatan, Pak. Salah satunya ya mungkin kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mobil pemadam kebakaran, dia menghalang-halangi atau tidak segera minggir, atau dia parkir sembarangan nih Pak. Sekarang banyak orang punya mobil kendaraan tapi tidak punya pikir. Akhirnya
mereka parkir di pinggir-pinggir jalan itu, sehingga terjadi kebakaran, menghambat terjadinya kebakaran. Mobilnya itu terjadi. Iya, betul. Harus sama-sama sadar bahwa ini pentingnya buat sama-sama untuk prioritas ke depan ya, sama-sama ya Pak ya. Iya, betul ya. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana Pak Putut dalam penerapan manajemen strategik di Sudin Damkar Jakarta Pusat? Apakah sudah terimplementasi dengan baik? Alhamdulillah, implementasinya sudah kita jalankan dengan baik karena kita terbentuknya kolaborasi terhadap masyarakat. Itu saja Pak Kim. Oke, demikian pembahasan kita pada kali ini tentang penerapan manajemen strategik pada Sudin Damkar Kota Ekstensi Jakarta Pusat. Terima kasih saya ucapkan pada narasumber kita Bapak Putut Herisanto, personil Damkar Jakarta Pusat. Terima kasih Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.